Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan diundang ke pernikahan jin. Langsung saja yuk ke ceritanya. Pada waktu itu tahun 2017, di mana saya belum masuk kuliah dan betah di Jepara. Di bulan September, Mbah Uti sudah meninggal tahun lalu. Jadi tinggal kita berempat yang ada di rumah. Di hari Senin malam selepas Isya, kita makan di ruang makan sambil bercengkrama. Nah, di tengah itu sekitar jam 8 ada orang yang mengetuk. Dok, dok, dok. Siapa itu? Ada undangan, Pak, dari Bapak Sutiri untuk Bapak dan anak Bapak. Tiba-tiba ayah sejenak diam dan langsung minum habis dengan sekejap. Kalau saya dan anak saya nggak mau datang, Bapak Sutiri akan kecewa dan sedih, Pak. Ya udah, Kamis malam saya dan anak pertama saya akan datang. Jangan macam-macam dengan keluarga saya. Mama kaget, aku dan adik saya bingung apakah di luar pocong itu lagi atau gimana. Tapi beda. Sejenak angin semilir dari arah jendela menghembus ke rumah kita. Mas, kok kamu tahu sih kalau undangannya buat hari Kamis dan itu siapa? Iya ya, kenapa bawa-bawa aku segala? Dan itu siapa tadi? Itu ayah pernah nolongin waktu di pesantren Buntet Cirebon, bantuin mindah rumahnya. Mungkin dia mau balas budi. Percakapan itu diakhiri dengan suara mama yang mengatakan kalau harus cepat-cepat makan dan tidur. Tapi aku gak mengerti apa isi undangan itu dan siapa itu Bapak Sutiri. Dan ternyata, percaya atau tidak, undangan itu tercatat tanggal 21 September 2017. Itu tepat hari Kamis 1 Suro atau 1 Muharram. Tapi itu mungkin kebetulan saja. Jangan percaya mitos bahwa 1 Suro itu bla bla bla. Tapi kok akhirnya hari Kamis itu tiba. Sore-sore aku mandi dong, pakai batik, sepatu hitam polos yang sama dengan ayahku. Begitupun dengan ayahku yang tengah mempersiapkan motor untuk kita berdua jalan ke pernikahan. Di situ tak ada nama tulisan mempelai dan keluarganya. Iya, undangan Senin malam ditinggal di depan pintu, berbentuk biasa di depan pintu, malah amplop. Tapi di ujung sudutnya ada warna hijau bercak-bercak dan ada bekas jari yang sengaja nempel kan di amplop itu. Yah, kita mau kondangan kemana toh? Di daerah Kudus, Mas. Kamu pakai helm ya? Lah, deket Mbah. Yang di Kudus dong. Mampir nanti ya. Enggak, Mas. Kita jauh di daerah lereng Rahtawu, deket Gunung Muria Kudus. Dek, apa-apaan ini? Kita malam-malam ke sana. Ada yang nggak tahu apa itu daerah Rahtawu, Gunung Muria Kudus. Searching saja, disitulah undangan itu bertempat dan kita harus ke sana habis maghrib agar tidak kemalaman. Akhirnya kita pamitan sama mama dan adik dan meluncur ke daerah Rahtawu.
Aku memang suka dengan hal-hal berbau undangan baik, itu ke pernikahan, ada sunatan bahkan akikahan. Jadi ya sangat tertarik, dan itu pertama kalinya saya diundang pakai nama saya sendiri. Rumahku Krian Jepara, ke Rahtawu membutuhkan waktu 40 menitan, tapi ayah mepetin berangkat jam 5-an biar sampai sana makan. Makan apaan? Malah ketemu gituan, gak mood makan kita. Akhirnya kita naik motor Matic waktu itu 20 menitan kita sudah sampai Kudus. Dan akhirnya kita pergi menuju ke atas, ke daerah Rahtawu Kudus. Tapi pas masuk ke daerah lereng, motor ayah terasa berat. Namanya juga Matic kan, kalau ngegas terus keberatan pasti akan ngeden dan seakan ada yang nahan. Lama banget kita nyampe, padahal baru masuk ke daerah Rahtawunya aja belum masuk. Jam 6 kurang kita masih berada di bawah dan belum di lereng. Aku ngeliat ayah dari spion motor. Ayah sedang membaca surat Al-Kahfi dan itu sangat berkeringat sambil terus melihat tengok kanan kiri. Ayah, kenapa? Kok motor berat gini? Apa gara-gara Mbak Kunti yang ngikutin aku? Aku malah curiga. Enggak mas, ini yang nahan kita sebenarnya kakek-kakek. Itu disuruh Pak Sutiri, suruh jagain kita berdua sampai ke dengan selamat. Tapi kenapa malah gini? Apa sih ya, malah ketawa. Aku serius ini. Sampai gerbang selamat datang Rahtawu, kita berhenti. Azan maghrib berkumandang, kita mampir dong ke musola sebelum gerbang selamat datang. Kita sholat. Mas, kakeknya kan Islam, itu jin Islam mas, dia juga ikut sholat di belakangmu. Apaan sih ya? Emang dia mau sholat seperti kita? Lagian dia menghambat kita sampai malam dan belum sampai. Gimana kita kesannya kalau berat gini mulu? Nanti aku jelasin ya nak, kenapa ada jin, ada yang Islam, ada yang enggak. Yang mengganggu kita itu sebenarnya jin yang dirasuki setan untuk menghambat kita untuk beribadah dan lain-lain. Nanti ayah jelasin. Ya udah, kita sholat dulu maghrib itu. Setelah sholat maghrib kita berangkat lagi. Sepi sekali, jarang ada lampu di Rahtawu ini. Sinyal pun hilang semua. Motor masih berat. Ayah masih melantunkan surat Al-Kahfi. Aku hanya bisa beristighfar. Ya Allah, kondangan orang kok gini amat. Udah jauh, gelap, gak ada sinyal. Srek, srek. Suara apa itu ya? Itu suara kakek yang ngikutin kita tadi. Kamu banyak ngeluh katanya. Ya, itu kakek suruh pergi kek. Dan apa ini kita belum nyampe sih ya? Takut nih. Ketika kita melewati gerbang selamat datang Rahtawu, motor jadi agak entengan dan ayah langsung ngebut untuk ngejar waktu buat kondangan. Tiba-tiba ayah berhenti di tengah hutan dan hanya ada musola satu yang gak terlalu terawat di sana. Ayah duduk dan minum sejenak sebelum ngomong ke aku. Kita sudah sampai nak, kita nanti dijemput. Mana ada pernikahan di sini ya? Ini baru mau isya, tapi napa gelap banget toh ya? Serem. Dan siapa yang mau jemput kita ya? Mendingan aku gak usah ikut.
Tiba-tiba ada seorang anak muda nyamperin kita dengan muka pucat dan senyum ke arah kita. "Pak, Mas, udah ditunggu Bapak." Serem banget nih anak, pucat banget lagi. "Kamu siapanya Pak Sutiri?" "Saya tetangganya Pak, disuruh Bapak nungguin jenengan sama putra Bapak." "Oh ya udah, ayo cepet." Akhirnya anak muda itu mengarahkan kita ke tempat yang bernama apa ya? Lupa aku. Motor dititipin sama penjaga warung yang kita lewatin. Jualan bensin si buka warung, tapi ya sama aja dah. Sambil berjalan ayah berbisik, "Nak, iya ya. Sampai di sana ada catatan buat kamu yang harus kamu ikuti biar tenang." "Yah, ini pernikahan apa sebenarnya? Aku bingung. Suara dangdut dan janur kuning pun gak ada." "Pokoknya ikut aja nak dan turuti perkataan ayah. Mas Bian, kamu jangan sekali-sekali kaget di depan mereka kalau mereka berpostur besar dan beraneka ragam bentuknya, tapi wujudnya." "Ini pernikahan apa ya? Jawab," sambil berbisik di tengah hutan. "Ini pernikahan jin dengan jin Mas, kita diundang. Yang punya hajat itu Bapak Sutiri, jin Islam yang pernah ayah tolongin. Intinya nak, ada salah satu yang jangan sampai Anda lakukan sampai kapanpun, takut nyesel kamunya." "Apa ya?" "Jangan sampai kamu bawa makanan di pernikahan ke rumah, takut nyesel." Aku mulai kepo. Akhirnya kita masuk ke dalam hutan belantara, masuk terus hingga ke dalam sampai terdengar suara hulu sungai yang mengalir. Tapi lama-kelamaan di sekeliling kita ada asap putih yang baunya macan bunga melati. Dan akhirnya kita masuk ke asap putih yang mengarahkan ke kita. Dan akhirnya aku, ayah dan si penunjuk jalan menuju suatu tempat yang asing dan bau amis. "Kita masuk ke dunia jin, pegangan yang erat nak," kata ayahnya. "Dan setelah kita masuk ke sana, apa yang terjadi? Ini di luar nalar kalian dan jangan ini dibenturkan dengan logika. Kalian percaya tidak ya nggak apa-apa, toh ayah masih hidup dan sebagai saksi dan kasus tersebut." Ketika kita sudah masuk, kedua jin penunggu jalan itu jadi membesar dengan mata satu namun memakai koko di bertinggi 4 meter. Baju koko maksudnya, yap, makhluk jin di dunia mereka lebih besar yang diperkirakan. Setelah agak jalan lama, kita pergi ke rumah Pak Sutiri. Sangat ramai dan berukuran besar, hampir 4 meter. Di situ aku mulai takut dan bergandengan ayah. Kita masuk dan disambut dengan Pak Sutiri langsung. Pak Sutiri ini jin Islam sedang mengawinkan anaknya. Mereka beragam, ada yang bertanduk, ada yang bermata 1 dan 3. Dan malah saya kaget, itu mereka jin Islam. Dia berbicara dengan bahasa yang gak aku mengerti, namun ayah mengerti dan bisa menjawab. Akhirnya kita disuruh makan dulu sebelum salaman mempelai. Bentuk mempelainya hampir seperti manusia, hanya saja mereka lebih besar, 3-4 meteran. Akhirnya kita makan bertiga dengan Pak Sutiri. Namun yang aneh, kenapa ayah gak mau makan, hanya minum yang ia suka aja, yaitu air tawar. Aku dengan lahapnya makan. Ada soto kudus, siomay, ikan, roti coklat yang enak sekali.
kenapa ayah nggak mau makan. Ternyata ada alasannya. Aku masih sibuk makan dan aku akhirnya tinggal sama ayah dan Pak Sutiri untuk bersalaman. Padahal mempelainya cewek cakep banget. Para bangsa jin ini orangnya cuek semua, tinggi, besar, kekuatan, dan lain-lain. Namun emang besar banget kak. Aku keinget adik dan mama di rumah. HP tiba-tiba mati, nggak jelas kenapa. Dangdut organ tunggal masih terdengar. Jin juga pada bergoyang. Waktu itu, aku masukin kue coklat ke kantong buat mama dan adik. Tapi ini fatal sih. Aku akhirnya dipanggil ayah untuk pamit ke mempelai yang besar dan tinggi banget. Akhirnya setelah aku bawa roti di kantong plastik dan ditaruh di jaket, aku bawa pulang. Tapi ketika bersalaman, semuanya dingin tangannya dan warnanya putih agak pucat. Singkat cerita, aku sedang perjalanan pulang ke Jepara dari Rahtawu sambil membawa oleh-oleh pernikahan tadi. Jam 9-an aku akhirnya nyampe dengan ayah. Sebelumnya kita sudah cuci kaki dulu dong. Akhirnya ayah bercerita semua kenapa bisa berkenan dengan jin. Nih, aku ceritain buat kalian semua. Waktu ayah umur 16 tahun, ayah pergi ke kali untuk main di tengah kali dan ada pohon bambu banyak dan ada sebuah karpet dari daun yang ditemukan. Karena di dekat posisi sungai, tikar itu dipindahin sama ayah. Dan ketika sudah ayah pindahin, ayah ditampakkan sesuatu yang belum ayah lihat. Pak Sutiri yang muncul dengan muka agak merah, berukuran besar. Berterima kasih dengan ayah yang sudah menempatkan dan memindahkan tempat Pak Sutiri ke tempat yang aman. Dan berjanji akan berbalas budi. Lalu semua hilang itu tikar. Di jaketku kok ada darah netes ya? Siapa ini? Pas dibuka jaket dan oleh-olehnya. Oleh-oleh dari pernikahan yang aku bawa yaitu roti coklat berubah menjadi suatu menjijikkan, sampah dan darah. Aku langsung mutah. Lihat di depan mataku ada darah yang seperti manusia. Nak, kamu bawa makanan dari pernikahan itu. Iya ya, kok malah jadi gini? Terus yang aku makan dong. Tahu nggak nak, banyak dari umat manusia yang minta sesuatu yang bukan kepada Tuhannya sendiri. Kadang milih biar dibantuin jin agar laris, langgeng atau apapun itu. Nah, yang kamu makan enak itu dari sesajen. Sesajen yang mereka kirim untuk keperluan jin dan sebagainya. Itu yang kamu makan nak. Jangan sekali-sekali kamu minta dengan makhluk sama saja. Lalu ayah mengutip ayat surat di atas dan akhirnya aku sadar. Ternyata makanan jin katanya ayah ada di tempat kotor dan lembab. Dan jin memang ada yang Islam, ada yang enggak. Tapi aku no problem, karena mereka dan manusia sama-sama ada suatu alasan kenapa diciptakan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tapi mengapa dia suka tempat kotor dan lembab? Selepas ayah cerita semua, aku diberi kekurangan waktu itu, yaitu bisa melihat dan merasakan makhluk seperti itu. Sampai pernah aku dites ayah, matanya memang bisa merasain atau melihat. Mas, coba lihat tempat sampah di pojok rumah itu, kotor belum dibuang. Cepet buang. Iya ya.
Pas sampai sana ke tempat sampah, aku melihat jin 4 lagi jilat itu tempat sampah. Aku langsung lari dong ke tempat ayah. "Yah, tadi itu ada jin kok. Emang dia suka sama tempat yang ada sampahnya, nak. Tapi kamu bisa ngelihat kan? Maafin ayah ya, nak. Itu suatu keturunan emang. Ayah juga gak mau. Tapi pas kamu lupa akan itu, semuanya akan hilang dengan sendirinya. Dan sana, ambil sampahnya." Aku langsung ngambil tempat sampah dan buang jauh ke tempat lain. Jinnya waktu aku jalan keluar memang ngikutin banget. "Coba tengok tempat sampahmu. Kalau belum penuh ataupun alasan buang aja, jangan sampai menumpuk. Pembalut juga di sampah, itu bahaya juga." Itulah sahabat cerita dari Diundang ke Pernikahan Jin. Ditunggu ya video-video terbaru dari channel Muhammad Samsudin. Oke.